Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Organ-organ Peredaran Darah. Saya Sabrina Najah sebagai moderator, dan saya Laila Sabila sebagai pemateri 1. Dan saya Laila Najah sebagai pemateri 2. Saya Yufri Walidina sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Sistem peredaran pada manusia. Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Alat-alat peredaran darah. 1. Pembuluh darah. Ada 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri bercabang-cabang kecil dan disebut arteri. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Pembuluh vena yang menyebarkan di jaringan bercabang-cabang kecil dan disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Perbedaan arteri dan vena. Dinding arteri tebal elastis, vena tipis dan kurang elastis. Arah aliran arteri meninggalkan jantung, vena menuju ke jantung. Darah arteri banyak mengandung oksigen kecuali nadi paru-paru. Yang vena banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena paru-paru dekat permukaan tubuh. Letak arteri lebih ke dalam, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Arteri hanya satu pada pangkal nadi, vena banyak di sepanjang tubuh. Tekanan arteri kuat kalau terpotong dengan panjang. Vena lemah kalau terpotong dengan landai. Berikut gambar pembuluh darah dan vena. Ketiga, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kanan. Angkuran jantung di sela-sela sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah tercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3.
atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Organ bagian atas dan organ bagian bawah. Melalui arteri, darah yang kaya akan oksigen menuju ke sistem-sistem organ. Maka disebut sebagai sistem peredaran sistemik. Dari sistem organ vena membawa darah kotor menuju ke jantung. Darah kotor dari gigi kanan akan dialirkan ke serambi kanan. Selanjutnya akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan satu keunikan dalam sistem peredaran darah manusia karena merupakan satu-satunya arteri yang membawa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Urutan perjalanan peredaran darah besar: di kiri menuju aorta, kemudian menuju nadi, kemudian menuju pembuluh kapiler, vena cava superior dan vena cava inferior, dan kembali ke serambi kanan. 2. Sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Gas oksigen masuk melalui sistem respirasi dan karbon dioksida akan dibuang keluar tubuh. Oksigen yang masuk akan diikat oleh darah atau dalam bentuk Hb terjadi di dalam alveolus dan kembali ke serambi kiri jantung. 3. Pembuluh limfe atau pembuluh getah benih. Pembuluh limfe adalah bermuaranya pembuluh lemak atau pembuluh kecil. Peredaran limfe adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena di kelenjar limfe diproduksi sejenis sel darah putih yang disebut limfosit untuk imunitas. Kemudian saya akan kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.